adik-adik Joel Kids. Wah, senang sekali Kak Michael bisa bertemu lagi dengan adik-adik Joel Kids dalam ibadah online Joel Kids hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa ya, kita bersyukur pada Tuhan. Kita masih bisa ibadah online dan juga ada ibadah onsite, kita bisa bertemu bersama-sama. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Michael tuh lagi bingung nih. Kira-kira Kak Michael tuh pengen bangun rumah sebenarnya. Kak Michael lagi nyari nih, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk bangun rumah ya? Hidup kita juga sama loh adik-adik, seperti membangun rumah. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan supaya bangunan rumah hidup kita jadi yang luar biasa? Nah, Kak Michael punya seorang teman nih. Kak Michael mau tanya aja deh, daripada susah, Kak Michael panggil dia aja. Dia namanya Pak Bejo. Dia itu adalah seorang tukang bangunan. Yuk, kita mau panggil sama-sama ya. Kak Michael mau panggil dulu ya. Pak Bejo, Pak Bejo. Ada apa ini Kak Michael? Kok tumben panggil-panggil saya? Ini Pak Bejo, saya itu pengen bangun rumah Pak. Tapi saya nggak ngerti, kita harus siapin apa dulu ya Pak Bejo? Supaya kita bisa bangun rumah yang bagus. Kira-kira butuh apa nih Pak Bejo yang pertama? Oh, gampang. Kamu harus sediakan batu bata seperti ini. Nah, ini untuk nanti dipakai membangun tembok rumah. Oke? Oh, batu bata ya? Oke. Terima kasih ya Pak Bejo. Nanti saya panggil lagi ya. Nanti saya mau jelaskan dulu ke anak-anak Joel Kids semuanya. Oke? Terima kasih Pak Bejo. Oke. Nah, adik-adik semuanya, ternyata bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah batu bata. Betul sekali. Dan apa sih artinya batu bata Kak Michael? Supaya hidupku bisa bertumbuh, supaya hidupku bisa jadi bangunan yang indah di mata Tuhan. Yang pertama adalah batu bata. Maksudnya apa nih Kak Michael? Nah, batu bata adalah firman Tuhan. Di Mazmur 1 ayat 2 sampai ke 3 dikatakan bahwa begini. Ada orang yang sangat suka dengan firman Tuhan. Namanya siapa? Namanya Daud adik-adik. Dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik semuanya, kalau kita mau hidup kita jadi luar biasa, kalau kita mau jadi anak-anak yang hebat, yang pertama yang Tuhan mau adalah kita harus baca firman Tuhan. Nah adik-adik di rumah, Kak Michael mau tanya nih, kalian sudah baca firman Tuhan gak hari ini? Atau sudah mulai malas-malesan nih baca firman Tuhannya? Nah Kak Michael mau kita semuanya, dan Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dia akan jadi orang yang berhasil, dia akan jadi orang yang hebat. Bangunan hidup kita akan jadi luar biasa adik-adik. Pertama adalah kita butuh yang namanya batu bata atau firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata loh adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Kenapa kok dia dikatakan batu karang yang teguh? Karena Tuhan Yesus juga adalah firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu adalah batu karang yang teguh. Adik-adik sudah baca firman gak hari ini? Atau sudah malas-malesan? Nah, kalau mau hidup kalian jadi hidup yang luar biasa, kalau mau hidup kalian bertumbuh, kalau mau hidup kalian akan menjadi suatu bangunan yang indah di hadapan Tuhan, yang pertama adalah kita harus punya batu bata atau kita harus punya firman Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Kak Michael rindu adik-adik mulai hari ini berubah. Yang malas baca firman, ayo baca sungguh-sungguh yuk. Kenapa? Karena saat kita baca firman Tuhan, hidup kita akan bertumbuh. Kita akan mulai dibangun. Siapa di sini yang pengen rumahnya nggak ada temboknya? Ada. Nanti kena angin, kena hujan semua kan?
Tapi kalau ada temboknya, kita semua terlindungi. Karena itu kita harus baca firman adik-adik. Firman Tuhan harus selalu kita baca setiap hari. Semakin kita baca, maka hidup kita akan semakin kuat, maka hidup kita akan semakin luar biasa. Adik-adik mau nggak? Seperti tadi yang Pak Bejo katakan tuh, dibutuhkan batu bata. Adik-adik mau baca Alkitab? Janji mau baca Alkitab? Luar biasa sekali semuanya. Kalian keren banget. Nah, sekarang kita mau tanya ya sama Pak Bejo. Kira-kira setelah punya firman Tuhan, baca firman, dan merenungkan firman, kita butuh apa lagi ya? Yuk kita tanya sama-sama ya dengan Pak Bejo ya. Pak Bejo, Pak Bejo. Ada apa lagi Kak Michael? Butuh apa lagi sih? Ini loh Pak, maaf saya mengganggu. Saya mau tanya, yang kedua harus beli apa nih Pak Bejo? Supaya bisa bangun rumah. Oh, yang kedua kamu harus beli semen dong. Kalau nggak beli semen, nggak bisa dong untuk bangun rumah. Dia yang nanti melekatkan batu bata demi batu bata. Oh, semen. Oke. Nanti saya cari dulu deh semen deh. Iya. Makasih ya Pak Bejo ya. Nanti saya panggil lagi ya Pak Bejo. Oke. Nah, adik-adik semua, ternyata yang kedua adalah butuh semen. Kalau nggak ada semen, maka batu batanya nggak bisa nempel adik-adik. Nah, apa sih artinya semen? Yaitu kita harus berdoa adik-adik. Yang kedua adalah supaya hidup kita bertumbuh, supaya hidup kita bisa jadi bangunan yang indah, supaya hidup kita jadi hidup yang luar biasa dan ditolong Tuhan. Yang kedua adalah kita harus berdoa adik-adik. Nah, kita mau baca sama-sama ya di Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Adik-adik, hari itu Tuhan Yesus sedang takut sekali. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan disalibkan adik-adik. Dan kalau adik-adik tahu, nah adik-adik pernah lihat kan ceritanya kemarin dramanya yang kita tayangkan, drama Paskah. Kira-kira 2 minggu yang lalu, kalau adik-adik belum lihat, ada linknya nanti di bawah sini. Kalian tinggal pencet, nanti bisa nonton lagi deh. Drama hari itu, yaitu Saving the Lost Village. Nah, kalian bisa nonton dramanya lagi, luar biasa banget. Di situ digambarkan adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu akan mengalami penderitaan. Dia akan dicambuk, dia akan disalibkan, dipakaikan mahkota duri. Dan sungguh sangat gak enak adik-adik. Nah, hari itu Tuhan Yesus lagi takut adik-adik. Dan dia ajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama. Cuma hari itu adik-adik, murid-muridnya malah tidur adik-adik. Gak ada yang berdoa. Hanya Tuhan Yesus saja. Tapi karena Tuhan Yesusnya berdoa, dia kuat adik-adik. Sampai menyelesaikan tugasnya, mati buat kita di kayu salib. Dan bangkit juga buat kita semuanya. Adik-adik semuanya, kalau kita berdoa, kita suka berdoa, hidup kita akan jadi kuat. Semen kalau sudah keras adik-adik itu kuat banget, keras banget. Orang yang suka berdoa akan jadi kuat hidupnya. Bukan orang yang gampang dikalahkan. Adik-adik lihat rumput kan, kalau rumput gampang banget kan dihancurin, diinjak pasti dia patah. Tapi coba lihat pohon mangga yang besar. Wah, susah kan adik-adik? Pohon mangga nggak bisa dengan mudah dipatahkan atau dihancurkan. Kenapa? Karena pohon mangga itu kuat. Orang-orang yang berdoa itu kuat adik-adik. Coba kalau ada batu bata tadi tidak dikasih semen, maka dia nggak akan bisa ditumpuk sampai jadi seperti ini, seperti tembok ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang menguatkan. Doa kita membuat kita jadi anak-anak yang kuat adik-adik. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang gak gampang diambil oleh setan. Kita jadi orang-orang yang kuat. Tuhan mau loh adik-adik supaya kita suka berdoa. Adik-adik sekarang kalian suka berdoa gak di rumah? Ayo, sudah mulai malas-malasan doa. Sudah mulai males
nggak mau lagi baca Alkitab. Nah, hari ini harus ingat, yang kita butuhkan pertama adalah batu bata, firman Tuhan. Yang kedua, yang kita butuhkan, kita harus berdoa adik-adik. Kita harus berdoa sungguh-sungguh hari-hari ini. Lihat keadaan sekarang, kita bisa sekolah ya adik-adik, enak kan? Bisa ke gereja. Kenapa? Karena kita selalu berdoa supaya pandemi COVID bisa berakhir. Dan sekarang kita lagi seneng. Kenapa? Bisa ke mall, bisa jalan-jalan, ya kan? Kemarin liburan bisa jalan-jalan. Kenapa? Saat kita berdoa. Jadi supaya hidup kita bertumbuh, supaya bangunan rumah kita jadi kuat, hidup kita jadi kuat, gak gampang digangguin setan. Nah, kita harus apa? Kita harus berdoa. Adik-adik jangan lupa ya, Kak Michael ingetin loh, kita harus berdoa. Wah, luar biasa banget. Tapi yang ketiga, kira-kira apa ya adik-adik ya? Sekarang jangan Kak Michael yang panggil deh. Kita panggil bersama-sama ya. Semuanya ya. 1, 2, 3. Pak Bejo. Ada apa lagi Kak Michael kok dipanggil-panggil terus? Ini Pak, saya pengen tanya yang terakhir deh. Kira-kira apa lagi nih? Karena semennya kalau begini nggak bisa nempel Pak. Gimana Pak? Dikasih apa ya semennya ya? Nah itu dia, harus dikasih air, baru bisa dicampur semennya dan dipakai untuk membangun rumah. Oh air, oke kalau gitu Pak Bejo, terima kasih ya Pak Bejo ya. Aku mau jelasin dulu ke anak-anak Joel Kids semuanya, oke? Oke Kak Michael. Adik-adik semuanya, ternyata masih ada nih adik-adik hal yang ketiga yang dibutuhkan untuk membangun rumah, yaitu air adik-adik. Nah, Kak Michael mau bacakan dulu. Air itu apa sih Kak Michael? Tadi batu bata adalah apa? Bukan berdoa loh. Apa? Batu batanya firman Tuhan, betul sekali. Yang kedua, harus ada semennya. Semen itu apa? Saat kita berdoa. Tapi yang ketiga adalah air. Nah, adik-adik semua, air adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi yang ketiga yang kita perlukan adalah Roh Kudus, adik-adik. Kak Michael bacakan ya. Di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wah adik-adik, untuk bisa membantu kita, Tuhan Yesus kasih kepada kita Roh Kudus adik-adik. Di Roma 8 ayat 26 tadi dikatakan, Dia akan membantu kita berdoa. Wah luar biasa banget. Semen tanpa air gak bisa adik-adik untuk membangun rumah. Semen harus dikasih air dulu sehingga kemudian bisa untuk membuat batu batanya jadi nempel adik-adik semuanya. Ya, nah adik-adik semua, sudah nggak kita semua punya Roh Kudus yang ada di rumah? Sudah tidak adik-adik minta Roh Kudus datang dalam hidupku, penuhi hidupku. Aku mau Tuhan supaya hidupku dipenuhi dengan Roh Kudus. Sudah pernah minta belum? Nah nanti kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berkata Roh Kudus datang hari ini. Temani aku, ajari aku, bersihkan dosaku, bersihkan hatiku, urapi aku, penuhi hidupku. Kita akan sama-sama sembah Tuhan dan sekalian kita berdoa. Tuhan, aku pengen ada batu bata dalam hidupku, yaitu firman Tuhan. Baca firman adik-adik, baca firman sungguh-sungguh. Aku mau ada semen dalam hidupku, yaitu apa? Yaitu saat kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, selalu setia berdoa kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, kita mau punya air dalam hidup kita, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus sendiri yang membersihkan hidup kita, tapi juga yang membantu kita supaya semua doa kita bisa tepat, bisa didengar oleh Tuhan. Adik-adik mau semuanya? Hari ini Kak Michael mau ajak adik-adik semua menyembah Tuhan.
Ada satu lagu yang kemarin sudah kita nyanyikan ya, lagu baru dari Joel Kids yang berkata, Roh Kudus, Roh Tuhan, aku mau Engkau datang dan urapi aku. Adik-adik siap semuanya? Coba semuanya kita angkat berdiri, kita angkat tangan kita satu, taruh tangan di dada, dan kita mau sembah Tuhan sama-sama. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Michael mau ajak adik-adik kita nyanyikan lagu ini yang berkata, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kudus, ku datang padamu. Mari semua angkat tangannya, taruh tangan di dada. Roh Kudus, ku datang, penuhilah hidupku, temani aku, ajari aku. Roh Kudus, ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Mari adik-adik kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini yang berkata, Roh Kudus, ku datang. Mari datang sama-sama. Roh Kudus, ku datang, penuhilah hidupku, temani aku, ajari aku. Roh Kudus, ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku, ubahkanlah hatiku, ubahkanlah hatiku. Adik-adik semua tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kalian yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, ayo kita berdoa sama-sama, kita mau minta kepada Tuhan. Dan kalau kita minta, Dia akan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, hari ini aku belajar sesuatu. Aku belajar tentang Roh Kudus. Aku belajar tentang firman-Mu. Aku belajar tentang berdoa. Hari ini Tuhan Roh Kudus, aku minta Engkau hadir, Engkau masuk dalam hatiku. Temani aku Tuhan Roh Kudus, penuhi aku Tuhan, sucikan aku. Jadikan aku anak-anak-Mu, jadikan aku anak-anak yang bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, karuniakanlah Roh Kudus buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Adik-adik semuanya jangan lupa ya, supaya hidup kita bertumbuh, supaya bangunan rumah kita jadi hebat,
anak-anak jadi orang-orang yang luar biasa, ingat yang pertama kita butuh yang namanya firman Tuhan. Yang kedua kita harus selalu berdoa. Dan yang ketiga kita butuh Roh Kudus untuk apa? Untuk dia mengajari kita berdoa, dia mengajari kita untuk melakukan yang benar dan yang baik. Adik-adik semua, jangan lupa ya, habis ini nanti kita akan berdoa bersama-sama buat bangsa kita, supaya bangsa kita tetap dilindungi, dijagai Tuhan, dijauhkan dari yang jahat. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi, adik-adik Joel Kids, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!